Dari kelompok 3 akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang analisis pendekatan struktural puisi, yang mana Ana Diva Apriani Putri sebagai moderator dan pembaca puisi. Natasha Yulita Ramadhani, Fika Rima Ramadhani, Ana Barhana Muhammad. Jangan lupa disimak videonya ya. W.S. Rendra dalam karyanya Sajak Widuri untuk Joki Tobing. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Kemarahan mengenton di dalam kaum purba. Orang-orang miskin menentang kemelaran. Wahai Joki Tobing, kuseru kau karena wajahmu muncul di dalam mimpiku. Wahai Joki Tobing, kuseru kau karena terlibat aku di dalam nafasmu. Dari biskota ke biskota kau memburu. Kita duduk bersandingan menyaksikan hidup yang mau, dan perlahan tersiap darah kita melihat sekuntum bunga yang telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Apresiasi sastra adalah proses mengenal, memahami, dan menikmati karya sastra, termasuk puisi yang bersifat imajinatif. Puisi menggunakan bahasa yang terikat oleh rima untuk menyampaikan gagasan dan perasaan penulis. Penelitian ini menganalisis struktur puisi Sajak Widuri untuk Joki Tobing karya W.S. Rendra dengan pendekatan struktural. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari puisi tersebut melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi ini memiliki dua struktur utama. Yang pertama itu struktur fisik dan yang kedua itu struktur batin, yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas puisi. Yang pertama, struktur fisik. 1. Tipografi. Puisi ini bebas tanpa pola bait dan lirik yang seragam. Terdapat baris pendek dan panjang menciptakan aliran dinamis. Pengulangan digunakan untuk efek dramatis seperti seruan kepada Joki Tobing. Yang kedua, diksi. W.S. Rendra menggunakan diksi yang sederhana tetapi penuh makna. Pilihan katanya lugas dengan banyak kata yang menunjukkan realitas sosial dan penderitaan. Kata-kata seperti kemiskinan, debu, biskota, dan hikmah mempertegas latar sosial yang digambarkan dalam puisi ini. Yang ketiga, imaji. Puisi menggunakan imaji visual dan kinestik, yaitu visual debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir, menggambarkan lingkungan berdebu. Kinestik, dari biskota ke biskota, kamu memburuku, menggambarkan pergerakan terus-menerus. Yang keempat, gaya bahasa. Beberapa majas yang digunakan personifikasi. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Repetisi, wahai Joki Tobing, kuseru kamu. Metafora, sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Yang kelima, kata konkret. Puisi ini menggunakan kata-kata konkret
yang menggambarkan benda atau kondisi nyata yang bisa dirasakan oleh panca indera. Debu dapat dilihat dan dirasakan. Biskota objek nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Wajah tukang parkir menggambarkan kehidupan kelas bawah secara konkret. Sekuntum bunga simbol tetapi tetap merupakan objek nyata. Yang keenam, rima dan irama. Puisi ini tidak memiliki pola rima yang tetap karena terbentuk puisi bebas, namun irama tetap terasa melalui penggunaan repetisi dan pemilihan diksi yang menciptakan aliran yang khas. Pemotongan baris yang tidak seragam juga membantu membentuk ritme yang dinamis dan emosional. Yang kedua ada struktur batin. Pertama, tema utama dalam puisi ini menceritakan tentang kemiskinan dan perjuangan hidup. W.S. Rendra menggambarkan bagaimana kehidupan rakyat miskin yang penuh kepedihan dan ketidakpastian. Akan tetapi mereka tetap memiliki harapan. Yang kedua ada rasa atau perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Puisi ini mengandung empati dan kepedihan, seolah penyair ingin menyampaikan kepedulian mereka yang sangat mendalam terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh sang tokoh. Akan tetapi juga tersirat juga di dalamnya harapan dalam perjuangan mereka. Yang ketiga ada nada. Nada yang digunakan oleh penyair memiliki 3 nuansa, melankolis, kritis, dan reflektif. Yang pertama melankolis dikarenakan puisinya mengandung tentang perjuangan hidup dan kerasnya kehidupan. Yang kedua adalah kritis. Puisi ini mengajak pembaca untuk berpikir akan realitas kehidupan sosial yang dialami oleh orang-orang miskin. Yang kedua adalah reflektif, yang berisi tentang bagaimana sindiran terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh orang-orang miskin. Yang terakhir adalah amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, bahwa kemiskinan bukan hanya tentang benda ataupun harta, tetapi juga tentang harapan dan perjuangan. Meskipun hidup mengalami kesulitan, masih ada kemungkinan untuk tetap bertahan dan mencari makna hidup. Dan juga penyair ingin mengajak kita akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan kehidupan sosial. Selanjutnya adalah intisari dari analisis struktur puisi Sajak Uduri untuk Djoki Tobing. Puisi ini merupakan karya sastra yang menggambarkan tentang realitas sosial dengan bahasa yang lugas dan penuh makna. Melalui analisis struktur fisik dan batin, dapat disimpulkan bahwa puisi ini mengangkat tema kemiskinan dan perjuangan hidup. Dengan penggunaan diksi yang kuat, imaji yang nyata, dan bahasa yang khas. Puisi ini bukan hanya menggambarkan bagaimana kehidupan kaum miskin, tetapi juga menyampaikan pesan moral mengenai ketahanan, harapan, dan ketidakadilan sosial. Dengan memahami puisi ini lebih dalam, kita dapat lebih menghargai karya sastra sebagai bentuk ekspresi yang dapat menggugah tentang kehidupan sosial. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton penjelasan dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.